yang seperti air bah itu. Cobalah kita memahami bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu adalah sesungguhnya makhluk rohani, bukan jasmani. Karena apa? Karena kita rohaninya diciptakan lebih dulu. Lah, kemudian diturunkan grade-nya, diberi baju yang namanya jasmani. Rohani kita masuk, bajunya namanya jasmani. Jadi pada diri kita ada dua elemen, jasmani dan rohani. Cuma kadang kita lupa, kita selalu ribut jasmani. Ini makanya gimana ini nanti kena panas, kita harus beli mobil dan lain sebagainya. Ini jasmani. Lah jasmani kita urei dengan pemahaman jasmani dulu. Jasmani itu apa elemennya? Ada 4 elemen di dalam jasmani kita. Yang pertama adalah unsur tanah, yang kedua unsur air, yang ketiga unsur udara, yang keempat unsur api. Ini di dalam diri kita nih, jasmani kita. Ya, kita harus tahu sifat-sifat itu. Air itu sifatnya pasti akan turun dari ketinggian ke bawah. Sifat tanah diinjak-injak, diuyui, diam. Itu sifat tanah. Sifat api membakar. Tetapi bisa menjadi dingin ketika kita cerdas. Api ini kan semacam listrik, panas. Kalau dimasukkan di dalam freon AC menjadi dingin. Tapi kalau kita nggak tahu, kita selalu memasukkannya kepada setrika sehingga panas terus. Ya. Lalu udara. Udara seperti yang kita pahami. Kalau ada kebakaran, lalu udara atau anginnya itu menghempas ke barat, maka api itu cenderung meliuk-liuk ke arah barat. Itulah angin. Nah, itu sifat-sifat jasmani yang harus kita paham. Lalu rohaninya apa? Ternyata kita ada. Itu yang namanya nafsu-nafsu itu. Rohaninya adalah, nafsu-nafsu itu adalah nafsu mutmainnah, lawamah, sufiyah, amar. Nah, ini ada. Yang 4 ini ada sifat-sifat itu. Kita disuruh oleh Allah untuk memanage nafsu-nafsu ini. Kalau kita bisa memanage nafsu-nafsu ini, niscaya tidak ada yang namanya air bah informasi yang menenggelamkan kita. Karena kita tahu ini hak, ini batil. Sepanjang kita tidak tahu, kita akan tergerus oleh arus informasi dan kita tenggelam. Ya, goodbye. Sebagaimana putra Nabi Nuh, Kan'an, walaupun putranya seorang nabi, tapi dia ditenggelamkan oleh arus bah. Jadi yang perlu kita pahami bahwa kita memiliki 2 elemen, jasmani dan rohani. Marilah kita memahami nafsu-nafsu itu. Misalnya aku irinan ya, gitu ya. Anak tuku mobil anyar tangganya, aku iri. Ini nafsu ini. Bisa mengendalikan atau tidak? Nah, banyak hal. Yang paling sulit mengendalikan itu adalah unsur api, amarah. Itu memang luar biasa. Kalau kita tersinggung, kita akan marah. Karena hakikatnya manusia adalah binatang yang berakal. Kalau akalnya hilang, kita jadi binatang. Kita predator. Inginnya saya harus yang paling kaya, yang lain jangan. Saya harus lebih pintar, yang lain jangan. Itu predator.
Dan itu adalah unsur manusia yang kita miliki. Jadi kita harus memahami tentang itu, terlebih dengan memahami tentang genetika. Sebenarnya kita mempelajari genetika juga. Genetika saya apa sih? Oh, genetika saya semacam Mas Nindra misalnya. Mas Nindra itu genetikanya adalah guru. Jadi apapun yang terjadi, dia pasti walaupun tidak menjadi guru, dia akan punya kebiasaan ngulang. Itu genetika. Saya kira semuanya paham tentang itu, tetapi satu hal kita harus selalu siap bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Mumpung kita masih punya waktu. Karena sebentar lagi kita akan dijemput oleh maut. Saya kira itu saja, barangkali ada yang keliru, saya mohon maaf karena ini bersifat sharing. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.